Dia tak berada di kampung London Colada. Pedro yang kerja di PT KTS, tapi bukan awak Colada. Dia awak luar, kawai tamong kenabak KTS, abian tamong dubak kampung Lon supaya bisa mencukupi kuotanya pekerja lokal. Angkelingan di rekayasa lewatnya. Abian lagi anak muda ke, kakak dia pilih berondol. Ketika pilih berondol, irop, lagi tebusan penjuta sampai lagi berdipiket. Yang disayangkan. Padahalnya kai depu awak nak mudah nak kerja, juk pekerjaan. Nya gara-gara kau icu bos awet, berondol lanji hanai pilih anak bos awet lah. Ya yuk bak piti, hanai pilih lah anak muda anak SMA yang hanap peng. Irok pemain dia. Laki tebusan hanai pilih Honda sampai dengan yang kejadian. Yang tak sayang. Abian dari seginya awal CSR untuk beasiswa pendidikan awal nak hijau. Tapi leh padunggo na untuk anak SMP biar hana le kabar. Abian lagi beasiswa untuk orang yang tamat SMA yang mengujar kuliah di kuliah le perusahaan nyana acir awal. Tapi fakta yang di lapangan terjadi, anak-anak yang dalam perusahaan yang hijau kuliah. Jatah yang kota untuk ringsa, untuk SDM yang dipekerjakan bak PTN singo. Tapi malah anak-anak awaknya yang bos-bos dalam menan. Yang hijau kuliah dari peng CSR nya yang disayangkan. Abihan je berah nyo kampung cok lada ka setengah kai cok ke piti. Tinggal setengah hotel kamu kampung. Nyan je berah ka angka ka habis pendudukan. Setengah hotel kampung kamu ka habis ka rok dalam piti. Angka nyamban ukuran diperulek perusahaan. Abihan je berah ketika punanam berdiri perusahaan Naziro nyawang orang cok lada meninggal. Tiro orang meninggal, walaupun namang BT yang kena. Kenapa? Nya memang dasar tanah-tanah kamu, tanah urut nek-nek kamu nak pula pakai awal. Icok hanai bayi. Jadi masa mantong konflik. Jadi sampai ditembak kan angkanya. Komplain. Lahan angka icok oleh perusahaan komplain jadi tembak. Naziro orang meninggal. Yang penting kita buat Google. Nah, catatan. Jadi yang kedua kejam perusahaan. Jadi itu kamu mohon Bapak Dewan tolong dibantu. Jadi lagi kamu nya memang hanya bisa selesaikan jalan lagi. Mungkin kadang nanti hai anak-anak muda orang geroh lebih belum Jawa le nak je berah hai nya bukan rasis tapi je berah dia jajah atas tanah orang. Mungkin ke terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena di masyarakat pun hai di kalangan anak muda lompi orang muda juga karena arah-arah lagi kan. Jadi yang ke mohon segera. Sekian dari loncakan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah melengkapi atau sudah memenuhi dari Bubun? Cukup Bubun, Pak. Cukup. Terima kasih. Luar biasa penyampaian dari Bubun yang begitu lentang, dan di sini kita sediakan wadah ini memang untuk menyampaikan hal-hal yang memang mungkin takut menyampaikan tidak apa-apa. Nanti ada yang permasalahkan memang kita minta untuk menyampaikan. Di sini ini forum ini terbuka, nggak ada persoalan. Bisa ada hal yang takut disampaikan nggak apa-apa. Nanti bilang aja yang diminta untuk membuka itu adalah orang pansus DPRK Aceh Barat. Dan ini resmi, kita di atas tupoksi dan kita punya imunitas dalam hal ini. Ini Bapak jangan takut menyampaikan data-data yang penting yang tujuannya adalah untuk kepentingan rakyat di sini. Ini perlu saya garis bawahi. Pak. Izin tambahan nih lagi Pak. Ya. Jadi ini Pak terkait yang ini apa pencemaran sungai sama faktor banjir di Bubun. Saya dulu pernah membaca AMDAL punya KTS yang punya lama. Itu di AMDAL itu tertulis bahwa PT KTS itu bertanggung jawab dalam melakukan pencucian sungai Bubun karena mereka yang memakai. Jadi mereka bertanggung jawab. Maka bisa jadi celah buat orang bapak cari lagi AMDAL itu. Habis itu bisa dekat perusahaan itu sehingga bisa mengatasi banjir yang ada di Kecamatan Bubun sama 3 dan Wela. Sehingga petani-petani pun mereka bisa menanam padi setahun 2 kali, tidak berimbas lagi dari banjir. Itu ada saya baca di AMDAL mereka dulu kalau nggak salah di perjanjian tuh. Mereka yang bertanggung jawab untuk pencucian Kurung Bubun. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin dari Bubun sudah selesai. Kita ke Wela Timur ya. Baik, silakan Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua, yang diwakili oleh Wakil Ketua, Ketua Pansus, dan para anggota Dewan, serta para rekan camat, para keci, para ketua PED seluruh kecamatan, di 10 kecamatan, Ibu Sekwan beserta jajarannya yang telah berhadir pada tempat yang berbahagia. Izinkan kami menyampaikan pengantar dari Kecamatan Wilayah Timur bahwa persoalan krusial di Kecamatan Wilayah Timur cuma hanya satu perusahaan, yaitu PT Sabta. Dari tapi dia tidak termasuk dalam program pada hari ini, Pak Ketua. Jadi persoalan di sana adalah juga menyangkut dengan HGU perusahaan, sama kejadiannya dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Aceh Barat ini. Solusi, karena HGU itu telah masuk dalam pekarangan ataupun rumah, bahkan dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial masyarakat juga termasuk dalam HGU tersebut. Solusinya kami mohon kepada bapak-bapak untuk mengajukan usulan, yaitu peninjauan ulang terhadap HGU perusahaan Sabta khususnya di Kecamatan Wilayah Timur. Kemudian yang kedua, tentang pemanfaatan tenaga lokal sebagai tenaga kerja di perusahaan itu masih gimana pegah, masih belum maksimal. Kalau katanya 40-60 itu belum maksimal karena cuma orang-orang tertentu yang masuk jadi pekerja di perusahaan. Dan kalaupun ada bantuan dari perusahaan yang diberikan kepada masyarakat, yang kami tahu hanya zakat yang diberikan kepada masyarakat yang berada di ring 1. Selanjutnya nanti akan karena 1 itu ada 7 desa yang pertama Alu Kuyun, Bukit Mengajah, Alu Meganda, Alu Empe, Serade, Temeke Ranom, dan Alu Seralin. Alu Seralin yang kita ketahui bahwa dulunya itu adalah daerah transmigrasi dan mereka juga punya sertifikat tanah yang hari ini kita lihat bahwa lokasi atau lahan-lahan di Alu Seralin itu juga masuk dalam HGU PT Sabta. Dan PT Sabta, HGU PT Sabta di wilayah timur itu banyak yang masih belum digarap. Artinya masih hutan belantara. Jadi ketika masyarakat yang membuka kebun di samping HGU itu terkendala dengan hama yang hama dari hutan yang masuk HGU mereka. Demikian pemaparan dari kami. Selanjutnya kami mohon kepada salah satu tokoh dari wilayah timur, juga pernah Imam Mukim, pernah isi, yaitu Bapak Kanadi, untuk memaparkan persoalan yang terjadi sebenarnya. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati pimpinan Aceh Barat, juga yang menghormati Ketua Pansus, Pimpinan, Sekretaris, dan anggota Pansus yang kami muliakan. Juga yang kami hormati Sekwan DPRK Aceh Barat, Pak Camat yang hadir, juga Pak Keci, Ketua PED, semua yang mewakili dari kecamatan masing-masing. Kami dari wilayah timur, yaitu saya sebagai Ketua PED di Desa Alu Meganda, Kecamatan Wilayah Timur, Pemukiman Kurumbe. Di sini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan menyangkut dengan perusahaan yang kena imbas di wilayah kami, di wilayah timur, yaitu yang pertama sekali PT Sabta Abadi, itu daripada PT Mapuli Raya. Di sini perlu kami sampaikan juga, ini kurang lebih PT Mapuli Raya berdominasi di wilayah-wilayah timur itu kurang lebih sekitar 30 tahun. Semenjak tahun 85 sampai kemarin habis masanya juga nggak tahu, dijual lagi kepada PT Sabta. Ini imbasnya yang pertama sekali kepada masyarakat Pemukiman Kurumbe, 13 desa. Yang dulu kami kena imbas itu AMDAL.
amdal limbah daripada PT Mapuli Raya itu pencemaran lingkungan tuh Sungai Krumbe. Kami juga waktu itu masih menjabat sebagai mukim sekaligus merangkap kecil di Alun Ganda, sudah menyampaikan berapa puluhan kali itu diminta supaya mengambil sampel air atau limbah. Sudah kami kasih ke kantor dinas kebersihan. Itu sama seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi. Itu sampai ke sini kami nggak tahu arahnya lagi, Pak. Sampai di kantor udah kami antar, hasilnya itu nol, kami nggak tahu lagi. Kemudian yang kedua menyangkut dengan plasma. Plasma itu kami sudah bentuk koperasi dulu. Di tiap kampung sudah bentuk koperasi pengurus di tiap-tiap kampung. Sudah buat rekening. Itu katanya diberi plasma untuk desa 2 hektar. Ternyata sampai sekarang itu alhamdulillah nggak ada apa-apa. Nah. Kemudian menyangkut dengan perjanjian dulu sama Pak Kecik yang lama itu alhamdulillah Pak mohon itu kami jempol kepada Pak Kecik lama itu waktu memberi lahan dan itu nggak ada sogok-sogok sama Pak Kecik dulu. Yang pertama rapat di wilayah itu kami belum pemekaran, ada dikasih uang itu dulu tahun 70 sekian. Kalau nggak salah tahun 79 itu diberi uang 50.000 satu orang. Itu rapat untuk mendirikan PT Mapuli Raya dulu. Perjanjiannya seluruh akses termasuk jalan pemukiman Krumbe dari Senebok ke Alukuyun itu dibuat oleh perusahaan. Juga menyangkut dengan sosial, masjid dan bantuan untuk orang miskin itu dibantu. Ternyata itu juga nol bagi kami yang merasakan di wilayah itu. Sekarang beralih ke Sabta. Sabta sekarang juga